Halo teman-teman Sobat CPNS, kembali kita akan membahas beberapa soal untuk memperbanyak latihan kita menghadapi tes CPNS di tahun 2023. Baik, untuk soal yang pertama, hasil operasi dari 25% ditambah 3/4 dikali akar 0,027 pangkat 3 dibagi 0,3 adalah. Nah, berarti kita selesaikan yang di dalam kurung 25% itu sama saja 1/4. Nah, kemudian ditambah 3/4. Kemudian kita kali ini berarti akar 3, nah 27/1000. Baik, 0,3. Nah, seperti 1/4 ditambah 3/4 itu sama dengan 4/4 ya. Berarti 4/4 itu sama saja dengan 1. Nah, kita kali. Selanjutnya 27 akar 27 pangkat 3 itu sama dengan 3. Selanjutnya 1000 akar 1000 pangkat 3 itu sama dengan 10. Nah, berarti 0,3. Baik, 1 dikali 3/10 dibagi 0,3 itu sama dengan 1. Ya, jadi 3/10 dibagi 0,3 sama dengan 1. Nah, 1 kali 1 sama dengan 1. Jawabannya di B. Oke, soal berikutnya. Hasil operasi dari akar 0,04 pangkat 3 dikali 1/4 ditambah 75% dibagi 0,2 adalah. Jadi caranya sama dari soal yang pertama. Jadi ini akar 3, kita cari perkalian yang akarnya itu hasilnya 64. Itu sama dengan 4, ya 4 kali 4, kemudian dikali 4. Jadi ini adalah 4. Oh, jadi kita buat seperti ini dulu. Kita hapus. Nah, berarti 0,064 itu sama saja 64/1000. Oke, dikali 1/4. 1/4 ditambah 75% itu sama dengan 3/4 dibagi 0,2. Oke, berarti akar 64 pangkat 3 itu sama dengan 4. Nah, 1000 akar 1000 pangkat 3 itu 10. Jadi dikali 1/4 ditambah 3/4 itu sama dengan 1 dibagi 0,2. Nah, 4/10 0,4 dikali 1 dibagi 0,2. Ini hasilnya 4 dikali 1 dibagi 2 sama dengan 2. Maka jawabannya di pilihan jawaban C. Untuk soal yang ketiga, jadi ada padanan kata guru, dosen, pendidikan. Jadi kata yang sepadan kita cek untuk pilihan jawaban A. Jadi kalau kita cari hubungannya guru dan dosen itu ada di dunia pendidikan. Jadi untuk coba kita pilihan A, dokter dan pasien itu ada di dunia sakit. Nah, ini kurang pas. Hakim dan jaksa itu ada di dunia hukum. Nah, ini bisa. Kantor dan polisi itu ada di dunia tahanan. Ini kurang pas ya. Siswa dan sekolah ada di dunia mahasiswa. Ini juga tidak tepat. Belajar dan siswa itu ada di dunia sekolah. Ini bisa juga, tapi karena kita lihat belajar itu adalah kata kerja. Sedangkan kalau guru itu dan dosen itu kan profesi. Nah, sama lebih tepat itu antara hakim dan jaksa. Oke. Nah, berarti jawaban yang paling pas ada di pilihan jawaban B. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan membahas soal-soal, ada info penting nih untuk teman-teman sekalian. Jadi, salah satu cara supaya kita bisa mengetahui sejauh mana kemampuan kita dalam mengerjakan soal-soal dan cara kita memanage waktu kita dalam menyelesaikan soal tersebut adalah dengan memperbanyak latihan mengerjakan soal-soal. Nah, salah satu caranya adalah dengan mengikuti tryout. Nah, teman-teman, salah satu tryout yang bisa teman-teman ikuti itu ada di Sobat CPNS. Jadi, untuk
mendaftar sebagai member adalah sangat mudah. Jadi untuk teman-teman yang belum punya akun, silakan daftar dulu ya. Jadi masuk di web Sobat CPNS, kemudian daftar. Nah, teman-teman yang sudah daftar silakan login dengan email dan password teman-teman sekalian. Kemudian akan diberikan tampilan seperti berikut. Jadi ada tryout SKD CPNS, tryout kedinasan, dan tryout P3K. Nah, untuk beli paketnya silakan lihat di menu yang berwarna biru ini, kemudian kita pilih beli paket SKD. Selanjutnya kita akan diberikan tampilan seperti ini. Jadi untuk memulai tryout kita beli paket dulu. Jadi paket tersedia 2 paket premium dan paket platinum dengan perbedaan harga premium 99.000 per tahunnya dan untuk platinum 175.000. Oke teman-teman, bagi yang ingin beli silakan langsung klik beli sekarang ya. Oke, untuk soal keempat, jadi ada kata melambat titik-titik sama dengan penuh titik-titik. Jadi kita perhatikan untuk pilihan jawaban A, diam tenang, berhenti meluap, berhenti lampu merah, pindah banjir, meluap pindah. Jadi kita lihat untuk kata melambat. Nah, melambat selanjutnya lebih tepatnya itu kalau melambat kemudian diam, penuh, tenang. Melambat, berhenti. Nah, urutannya seperti ini. Definisi hubungannya adalah, jadi ketika melambat, selanjutnya itu berhenti. Untuk penuh, jadi setelah penuh, itu pasti meluap. Jadi kalau melambat, selanjutnya berhenti. Setelah penuh, selanjutnya meluap. Nah, jawaban yang paling pas itu ada di pilihan jawaban B. Jadi, hubungan atau definisi kata ini adalah urutan. Jadi, melambat dulu, selanjutnya berhenti, kemudian penuh dulu, selanjutnya meluap. Jadi, jawaban yang tepat ada di pilihan jawaban B. Baik, untuk soal yang keempat, jadi ada kata melambat, titik-titik sama dengan penuh titik-titik. Jadi kita lihat opsi A, diam, tenang, B, berhenti meluap, C, berhenti lampu merah, D, pindah banjir, E, meluap pindah. Jadi hubungan atau padanan kata yang tepat itu ada di pilihan jawaban B. Jadi definisi atau hubungan katanya adalah, jadi melambat dulu, jadi urutan ya, melambat selanjutnya berhenti, sama saja dengan penuh yang selanjutnya meluap. Jadi ini adalah definisi urutan. Jadi kata yang tepatnya, jadi saya ulangi, melambat itu selanjutnya berhenti, nah meluap itu selanjutnya, jadi penuh itu selanjutnya meluap. Jadi jawaban yang pas ada di pilihan jawaban B. Oke, kita next ke soal berikutnya. Setiap hari Wahyu mengendarai sepeda motor menuju sekolahnya dengan kecepatan 30 km per jam dengan waktu tempuh 40 menit. Nanti kita langsung buat persamaannya. Jadi 30 km itu ditempuh dalam waktu 40 menit. Nah, X adalah kecepatan Wahyu jika dia tiba di sekolah 10 menit lebih cepat dari biasanya. Jadi 10 menit lebih cepat dari biasanya itu berarti 40 kita kurang dengan 10. Nah, berarti 30 kecepatannya. Waktu tempuhnya 30 ya. Nah, kecepatannya berarti ini adalah X. Jadi kita lihat, karena waktu tempuhnya menjadi singkat, lebih singkat, jadi berkurang ya, berarti kecepatannya itu pasti bertambah. Nah, berarti ini bentuk perbandingan berbalik nilai, maka kita akan kali lurus. Jadi 30 dikali X sama dengan 30 dikali 40. Nah, ini berarti bisa langsung habis ya. X sama dengan 40 km per jam. Sedangkan Y adalah 60 km per jam, maka hubungannya adalah X itu lebih kecil atau kurang dari Y. Jawabannya ada di pilihan jawaban A. Oke teman-teman, selamat belajar!